Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kali ini. Saya akan mencoba memberikan penjelasan lebih detail tentang tugas kalian. Ada 5 produk yang harus kalian hasilkan, yaitu peta konsep, struktur proposisi makro mikro, kemudian RPP, materi ajar atau bahan ajar, dan argumentasi dari RPP itu. 5 produk utama. Saya akan menjelaskannya secara lebih detail. Oke. Setiap mahasiswa, setiap dari kalian sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, sudah mendapatkan KD 3 titik sekian untuk setiap kelas. Ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oke. Dan setiap KD 3 titik sekian itu otomatis melekat KD 4 titik sekian yang harus dikerjakan. Oke. Untuk tugas pertama yaitu peta konsep, kalian sudah sering mungkin membuat sebuah peta konsep yang menggambarkan konsep-konsep utama, konsep-konsep inti dari satu bahasan tertentu. Oke. Saya ambil contoh di sini, misalkan saya atau misalkan kalian yang mendapatkan KD 3.1 kelas 12. KD 3.1 kelas 12 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, misalkan. Otomatis kalian dapat juga KD 4.1-nya, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Misalkan yang lain mendapatkan KD yang lain. Cara menerjemahkannya sama seperti itu. Oke. Peta konsep yang harus dibuat. Nah, contoh dari sini. KD 3.1 kelas 12. Menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berarti konsepnya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Caranya kalian ambil buku referensi ya yang saya rekomendasikan adalah buku Campbell. Kalian buat peta konsepnya dari referensi tersebut. Oke. Di sini saya ada contoh peta konsep tentang tumbuhan. Ya, siapa yang mendapatkan bagian tentang tumbuhan? Ini contoh peta konsepnya. Oke. Di sini ada 7 halaman peta konsep hanya tentang tumbuhan. Ya, di sini dijelaskan juga kaitan silang, ada hierarki dan segala macam. Oke. Oke, di halaman awal saja. Contoh. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ini pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berarti cocok dengan yang tadi saya contohkan ya, yang di KD 3.1 kelas 12 dan KD 4.1-nya. Oke. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat dibuktikan dengan atau melalui percobaan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan irreversibel. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Pertumbuhan dibedakan menjadi pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan memiliki periode pertumbuhan. Oke. Perkembangan bersifat reversibel dan kualitatif. Oke. Nah, ini konsep utamanya tumbuhan. Ya. Kemudian ada subkonsep ya. Setiap warna ini menunjukkan hierarki dari konsep tersebut. Mana yang konsep paling besar, mana yang konsep di bawahnya, dan seterusnya sampai ke contoh, tidak ada konsep lagi. Oke, contoh ini kita ambil satu konsep. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal terdiri dari intrasel dan ekstrasel. Intrasel yaitu hereditas. Lanjut ke halaman, ya ini ada keterangannya. Ini garis lurus ini hierarkis, garis ini yang ada apa ini? Belah ketupatnya ini di halaman berikut. Berarti intrasel hereditas ke halaman 10. Kalau ada garis putus-putus ini berarti kaitan silang. Ya, kaitan antar konsepnya. Oke, ke halaman 10. Ya, anggap saja ke halaman 10.
hereditas, nanti lanjut lagi. Nah, kalian buat peta konsep sedetail mungkin, semudah mungkin dibaca, jelas mana konsep utama, mana konsep di bawahnya, subkonsepnya. Kalian boleh menggunakan aplikasi apapun, kalian boleh tulis tangan juga boleh, terserah yang memudahkan kalian membentuk peta konsep seperti apa. Sehingga dari peta konsep itu kalian mendapatkan gambaran utuh tentang konsep yang akan kalian belajarkan kepada siswa nantinya. Ya, sehingga memudahkan kalian dalam menyampaikan konsep tersebut berdasarkan tadi amanah kurikulum. Oke, itu untuk peta konsep. Oke. Kemudian tugas kedua tentang struktur mikro dan makro. Ini saya punya contoh tentang perkembangan juga, perkembangan dan pembelahan, pertumbuhan dan perkembangan hewan ini, sel hewan. Perkembangan hewan melibatkan pembelahan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis. Nah, mungkin kalian masih bingung apa itu proposisi, apa itu proposisi makro, apa itu proposisi mikro. Oke. Sebetulnya tidak jauh dengan peta konsep, ya. Hanya penyajiannya yang berbeda. Sebetulnya proposisi itu adalah konsep utama dari suatu materi. Oke. Di sini di peta konsep ada konsep besar, kemudian dipecah menjadi konsep-konsep kecil. Proposisi makro dan mikro juga sebetulnya seperti itu. Oke. Tapi disajikan bukan hanya dalam bentuk konsepnya saja, tetapi satu kalimat penting dari konsep itu. Oke, contohnya ini adalah proposisi makronya. Yang nomor 1 titik ini adalah proposisi makronya. Perkembangan hewan melibatkan pembelahan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis. Itu proposisi makronya untuk konsep perkembangan hewan. Oke. Kemudian dari proposisi makro itu ada proposisi yang lebih spesifik, yaitu proposisi mikro dari proses perkembangan hewan itu. Dijelaskan di sini. Embrio berkembang dari zigot, itu proposisi mikronya. Proposisi mikro dari proposisi makro yang sudah dibentuk tadi. Dari mana kita dapat membentuk proposisi ini? Sama seperti peta konsep tadi. Kalian terjemahkan ini kompetensi dasar yang kalian dapatkan, konsepnya tentang apa. Kalian lihat referensinya. Nah, dari referensi itu kalian terjemahkan ke dalam peta konsep dan proposisi makro mikro. Ya, misalkan ini perkembangan hewan dan tumbuhan. Oke, kita rekomendasi saya referensinya adalah buku Campbell. Perkembangan hewan. Animal Form and Function. Animal Reproduction and Development 1021. Coba ya. 1021 berarti sekitar 1050-an. 1021 masih jauh. Nah, 1021. Oke, animal development di sini ya. Ini ada konsep 47.1. After fertilization, embryonic development process through cleavage, gastrulation, organogenesis. Ini jadikan suatu proposisi makronya. Setelah fertilisasi, perkembangan embrionik melalui cleavage, gastrulasi, pembelahan, gastrulasi, dan organogenesis. Itu makronya. Kemudian proposisi mikronya, lihat di sini. Di setiap kalimat satu paragraf ini pasti ada satu kalimat penting. Nah, itu proposisi mikronya, ya. Ini misalnya fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Oke. Tuh, mudahnya seperti itu. Jadi mana tadi? Nah, jadi proposisi makro dan mikro penyusunannya seperti itu. Kalian tentukan dulu apa yang diinginkan kurikulum, konsepnya tentang apa. Kalian buka referensinya Campbell yang saya rekomendasikan, tapi buku SMA it's okay, tidak masalah karena tidak semuanya punya buku Campbell. Oke. Kemudian bentuk proposisinya sampai semua yang kalian anggap itu adalah penting
ya. Itu tercover di sini semua, di peta konsep dan di struktur makro mikro. Oke, nah dari sini kalian susun materi ajarnya atau bahan ajarnya tentang itu. Apa yang kalian akan sampaikan kepada siswa nantinya, ya. Jadi sebegitu banyaknya tentang, sebegitu banyaknya tentang perkembangan hewan, kedalaman dan keluasan materinya kalian tentukan. Dari mana kalian bisa menentukan itu? Tuntutan kurikulum, amanah kurikulum. Kurikulumnya sejauh mana kurikulum ingin kalian memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Oke, melalui konsep itu. Oke. Kemudian setelah proposisi makro mikro, ini silabus dan RPP. Ini contoh RPP-nya. Nanti di video selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang panduan penyusunan RPP secara khusus. Silabusnya tidak usah kalian buat, tapi kalian buat pun itu adalah suatu nilai plus, ya. Tapi tidak wajib kalian buat. Yang wajib kalian buat adalah RPP-nya. Ini contoh silabusnya tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tadi. Digambarkan tujuan pembelajarannya ini, konsepnya ini, pendekatannya menggunakan pendekatan konsep, model pembelajarannya pemrosesan informasi, metodenya ceramah tanya jawab, media dan alat pembelajarannya papan tulis, komputer dan lain-lain, alat penilaiannya tes tertulis, lembar observasi, ya. Kemudian, nah itu keterangan argumentasi terlampir. Maksudnya argumentasi ini dari RPP, dari silabus, ya. Kalau kalian buat silabus, tapi dari RPP saja, silabus tidak bisa dibuat. Dari RPP nanti kalian argumentasikan kenapa menggunakan ini, kenapa menggunakan itu. Oke, nah ini contoh RPP-nya, contoh pra RPP-nya. Semua kriteria RPP, ya, sudah dijelaskan tadi di standar proses bahwa setiap RPP itu harus ada identitas dan segala macamnya, itu harus lengkap, ya. Oke. Semua kalian sudah lengkap sampai ada apa yang akan kalian lakukan, ya, skenario pembelajaran seperti apa RPP itu. Nah, buat RPP sedetail mungkin, berdasarkan dari kurikulum, ya, berdasarkan KD yang kalian dapat. Oke. Nah, kemudian argumentasi dari RPP. Bahan ajar dulu dari peta konsep, dari struktur proposisi makro mikro, kalian dapatkan bahan ajar. Kalian susun bahan ajar apa yang kalian akan ajarkan kepada siswa. Konsep, ya, konsepnya apa yang kalian ajarkan kepada siswa nantinya. Ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di sini diberikan definisi proses pertumbuhan, bla 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 bla. Ini contoh bahan ajarnya. Ya, boleh ditambahkan gambar, grafik dan seperti LKS boleh. Ya, itu bahan ajar kalian. Kemudian argumentasi RPP-nya. Nah, di sini sebetulnya dibahas juga kenapa bahan ajarnya seperti itu. Kenapa diberikan bahan ajar yang seperti itu dari kedalaman dan keluasan materi yang sebetulnya materi itu sangat luas, kenapa diberikannya hanya segitu. Di sini ada alasannya. Alasan pemilihan subkonsep dalam peta konsep, urgensi dan keterkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Bahwa kompetensi dasar yang diharapkan pada kurikulum bla 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 bla. Jadi intinya adalah mengapa kalian merancang bahan ajar yang seperti itu. Nah, alasannya ada di sini. Kemudian kenapa model, pendekatan, metode, media, buku sumbernya menggunakan itu. Ya, di RPP ada kan, kenapa modelnya begitu, kenapa konsepnya ini, modelnya itu, kenapa pendekatannya menggunakan ini, metodenya itu kan kalian sendiri yang menentukan dan kalian harus tahu alasannya. Ya, apa karena kecocokan, metode ini sangat cocok untuk membelajarkan materi itu, atau seperti apa. Ya, itu alasannya.
setiap aspek dari RPP itu perlu dijelaskan alasannya. Kenapa strategi pembelajaran seperti itu? Kalian menentukan waktu, kenapa waktu ideal pembelajaran seperti itu untuk konsep tertentu yang kalian dapatkan sesuai dengan KD gitu. Ya, artinya di argumentasi RPP kalian berikan alasan kenapa kalian menggunakan metode ceramah misalkan untuk mengajarkan konsep protista, kenapa kalian menggunakan eksperimen untuk mengajarkan konsep perkembangan dan pertumbuhan, ya kalian jelaskan itu mungkin semoga penjelasan ini lebih menjelaskan lagi tentang tugas kalian untuk membentuk 5 produk ini, ya. Harapannya setelah kalian membentuk 5 produk ini kalian siap untuk menjadi guru. Kalian semester 6, 7, 8 sebentar lagi 2 semester lagi lulus dan akan menjadi guru insyaallah. Ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga semakin jelas. Kalau ada pertanyaan langsung ke komen saja atau ke Google Form nanti yang saya sediakan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.